Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Julia Repiani, NPM 191030997 FA2. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar desain obat, yaitu dengan struktur dan sifat molekul. Apa yang dimaksud dengan kimia medisinal? Kimia medisinal adalah ilmu yang menemukan, mendesain, dan mengembangkan obat baru. Penentuan molekul target merupakan tahapan awal yang krusial. Target kerja obat umumnya berupa makromolekul atau molekul-molekul besar yang dibagi menjadi 4. Yang pertama itu mengetahui fungsi setiap makromolekul, yang kedua mengetahui struktur molekul target, yang ketiga yaitu mengetahui lokasi binding site, yang terakhir adalah memahami bagaimana mekanisme kerja makromolekul tersebut. Selanjutnya yaitu drug table target. Drug table target itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu protein, yang kedua asam nukleat, yang ketiga yaitu organel sel. Protein merupakan makromolekul yang paling banyak menjadi target kerja obat. Yang kedua itu asam nukleat. Ada beberapa obat yang bekerja langsung pada asam nukleat baik DNA maupun RNA. Yang terakhir itu organel sel. Organel juga dapat menjadi target kerja obat, misalnya ribosom. Struktur protein dibagi menjadi 4. Yang pertama struktur primer, yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, yang keempat struktur kuartener. Yang pertama struktur primer. Struktur primer itu setiap protein yang tersusun oleh asam amino yang saling berikatan melalui ikatan peptida. Ikatan peptida tersebutlah yang membentuk struktur primer protein. Yang kedua itu struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan daerah tertentu pada protein yang ditentukan oleh rantai samping makanan. Ada 3 struktur sekunder utama. Yang pertama itu alpha helix, yang kedua itu beta platicid, dan yang ketiga itu beta trans. Selanjutnya yang ketiga itu struktur tersier. Struktur tersier protein merupakan 3D protein tersebut. Struktur ini sangat penting yang terutama pada protein globular karena struktur ini sangat mempengaruhi interaksi dan fungsinya. Struktur ini dapat terbentuk karena ada 4 ikatan. Yang pertama ikatan kovalen, yang kedua ikatan ionik, yang ketiga ikatan hidrogen, yang keempat ikatan van der Waals. Selanjutnya yang terakhir itu struktur kuaterner, hanya akan dimiliki oleh protein yang 2 atau lebih subunit protein, misalnya globulan yang mempunyai 4 subunit protein. Selanjutnya itu fungsi protein dibagi menjadi 4. Yang pertama protein struktural, protein umumnya bukan dari target kerja obat. Yang kedua itu protein transport, protein terdapat dalam membran sel yang menyeruduk bahan-bahan kimia penting ke dalam sel. Yang ketiga yaitu enzim reseptor yang paling umum dalam protein menjadi target kerja obat. Yang terakhir yaitu protein miscellaneous dan interaksi protein-protein sel yang mengharuskan adanya interaksi protein sehingga menghasilkan efek seluler tertentu. Enzim merupakan katalis yang berlangsungnya untuk mempercepat proses kimia di dalam tubuh. Enzim mengkatalis reaksi kimia dengan 4 cara. Yang pertama itu menyiapkan permukaan enzim, yang kedua enzim memposisikan reaktan, yang ketiga melemahkan ikatan pada reaktan, yang keempat yaitu mempartisipasi dan mekanisme reaksi, yang terakhir yang kelima adalah membentuk interaksi yang lebih kuat dengan kondisi transisi dibandingkan dengan substrat ataupun yaitu reseptor. Reseptor merupakan kelompok protein yang sangat sering menjadi target kerja obat. Reseptor adalah makromolekul biologis yang menghasilkan respon biologis atas interaksi dengan molekul obatnya. Reseptor pada dasarnya merupakan kerja dari messenger kimia. Messenger kimia dapat berupa neurotransmitter, hormon, imunomodulator, dan selanjutnya yang terakhir itu asam nukleat. Asam nukleat dapat berupa DNA dan RNA. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.